Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusdiana, NPM 1840501049. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pelanggaran persaingan usaha. Pengertian persaingan usaha. Dalam persaingan usaha, terdapat para pelaku persaingan usaha yang dapat dikatakan sebagai subjek dan objek dalam persaingan usaha. Yang menjadi subjek dalam persaingan usaha adalah para penjual atau produsen yang dalam hal ini memproduksi atau mengedarkan suatu barang. Sedangkan yang menjadi objek dalam persaingan usaha adalah konsumen, dalam hal ini orang yang menggunakan atau membeli suatu barang. Persaingan usaha akan tercipta jika terdapat penjual dan pembeli yang jumlahnya hampir berimbang. Hukum persaingan usaha. Dalam dunia hukum, banyak istilah yang digunakan untuk bidang hukum persaingan usaha seperti hukum anti-monopoli dan hukum antitrust. Di Indonesia, secara resmi digunakan istilah persaingan usaha sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Perjanjian-perjanjian yang dilarang. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terdapat 10 macam perjanjian yang dilarang yang untuk dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain, sebagaimana diatur dalam pasal 4 sampai dengan pasal 16. Perjanjian-perjanjian yang dilarang dibuat tersebut dianggap sebagai praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, yaitu A. Oligopoli. Oligopoli adalah keadaan pasar dengan produsen pembekal barang hanya berjumlah sedikit, sehingga mereka atau seseorang dari mereka dapat mempengaruhi harga pasar, atau keadaan pasar yang tidak seimbang karena dipengaruhi oleh sejumlah pembeli. B. Penetapan harga. Dijelaskan dalam Undang-Undang Anti Monopoli, yaitu menetapkan harga tertentu atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggaran pasar bersangkutan yang sama pasal 5 ayat 1. C. Pembagian wilayah. Pembagian wilayah adalah perjanjian yang bertujuan membagi wilayah pemasaran atau lokasi pasar terhadap barang dan atau jasa, yaitu pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha. D. Pemboikotan. Boikot dapat diartikan juga sebagai pelanggaran impor atau ekspor tertentu. Larangan membuat perjanjian pemboikotan ini diatur dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. E. Kartel. Kartel merupakan salah satu bentuk monopoli di mana beberapa pelaku usaha produsen bersatu untuk mengontrol produksi, menentukan harga dan atau wilayah pemasaran suatu barang dan atau jasa sehingga di antara mereka tidak ada lagi persaingan. Larangan membuat kartel ini dicantumkan dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. F. Trust. Trust adalah perjanjian untuk melakukan kerjasama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa. G. Oligopsoni. Oligopsoni adalah perjanjian yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar pasal 12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dapat mengendalikan harga atas barang dan atau jasa dalam pasar yang bersangkutan, sebagaimana ditentukan dalam pasal 13 Undang-Undang Anti Monopoli. Larangan ini dicantumkan dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. H. Integrasi vertikal. Integrasi vertikal adalah perjanjian antara para pelaku usaha yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan jasa tertentu. Perjanjian tertutup. Perjanjian tertutup termasuk perjanjian yang dilarang dibuat pelaku usaha. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 melarang pelaku usaha untuk membuat perjanjian tertutup dengan pelaku usaha lainnya. J. Perjanjian dengan pihak luar negeri adalah perjanjian yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, sebagaimana diatur dalam pasal 16 Undang-Undang Anti Monopoli. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.